Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudariku yang saya hormati, para sahabatku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang saya muliakan, juga kepada siapapun Anda dari negara manapun Anda yang saya hormati, salam NKRI, salam cinta Indonesia. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa di dalam keadaan sehat walafiat, jasmani maupun rohani, diberikan limpahan rezeki yang luas penuh barakah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikuatkan iman dan Islam kita, termasuk ihsan kita yang sempurna sesuai sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula setiap saat pada kesempatan kali ini kita diberikan tambahan hidayah, ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi dunia kita maupun akhirat kita, dan dijadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapatkan syafaat daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal informasi tentang doktrin-doktrin sesat, ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam, ajaran yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang dibawa oleh para sahabat maupun ahlul bait Nabi Muhammad, ajaran yang bertentangan oleh para alim ulama di masa tabi'in maupun tabi'in, ajaran yang bertentangan oleh para alim ulama hingga kepada guru-guru kita, ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh para alim ulama ahlus sunnah wal jamaah. Anda boleh mencatatnya kalau ada pulpen ataupun Anda simpan di mana saja. Jadi saya peroleh informasi ini melalui penelusuran di beberapa sosial media, terutama yang paling banyak saya temukan ini di YouTube, di mana disebarkan oleh para oknum habaib melalui majelis-majelis mereka, ataupun disebarkan oleh para muhibbin mereka ini, saudara-saudara. Sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada Anda bahwa para habaib ataupun kalangan ba'alwi itu bukanlah zuriyah daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik berdasarkan penelitian yang sudah menemukan fakta tentang itu maupun melalui pengujian terkini, tes DNA. Jadi mereka bukanlah zuriyah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang berbahagia, berikut ini beberapa doktrin-doktrin, kita sebut doktrin aja ya, doktrin sesat, maksudnya pelajaran-pelajaran ataupun bimbingan-bimbingan ataupun ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama, seorang pria
non habaib, misalnya Anda ini bukan habaib, bukan ba'alwi, menikahi habibah, kalau mereka menyebut diri mereka itu syarifah, maka ibadahnya orang itu akan ditolak sampai kiamat, terkecuali dia bisa mengembalikan keperawanan orang itu. Wah, luar biasa. Jadi seorang pria yang menikahi wanita dari kalangan ba'alwi atau kalangan habaib, maka pria itu ibadahnya selama ini akan ditolak sampai hari kiamat. Wah, luar biasa. Na'udzubillah. Terkecuali pria itu bisa mengembalikan keperawanan orang itu. Kadang-kadang ini kan gak masuk akal ya. Sudah berhubungan badan secara seksualitas, kemudian tidak sah, harus dikembalikan keperawanannya. Tentu seperti sesuatu yang mustahil ya, walaupun itu mungkin saja dengan teknologi terkini ini ya. Intinya pernikahan yang sudah sah secara syara ini ya. Hukum Islam Anda akan menikah dengan kalangan habaib, wanitanya ini sudah sah secara agama. Tetapi amal ibadah Anda tertolak menurut ajaran sesat mereka ini ya. Sampai Anda bisa mengembalikan keperawanan istri Anda itu. Jadi pertentangan daripada hukum Islam itu sendiri, di mana sudah mengesahkan akad nikah Anda, tetapi selama Anda menikah itu ibadah Anda ditolak. Na'udzubillah ya. Dan itu pun tidak akan pernah lagi bisa diterima sampai Anda bisa mengembalikan lagi keperawanan wanita mereka. Na'udzubillahi min zalik. Ini ajaran-ajaran sesat. Sebenarnya kalau mereka mau menggunakan itu sebagai adat istiadat mereka, ya silakan. Tetapi ketika itu dimaksudkan sebagai bagian daripada ajaran Islam, disinilah mereka menjadi tersesat. Nikah itu tidak bisa dibatalkan, nikah yang sudah sah secara syara, kecuali ada sesuatu yang lain yang menyebabkan pembatalan. Sesuatu yang lain itu juga harus sesuatu yang sah secara syara. Kemudian seorang wanita yang bukan dari kalangan ba'alwi, bukan habib, bukan habibah, istilah mereka bukan syarifah. Kemudian wanita ini menjadi seorang istri, menikah dengan habib, menjadi istri itu statusnya. Dan kemudian dari hasil pernikahannya ini melahirkan anak-anak putri. Maka si wanita ini secara biologis berarti ibu kandung daripada anak yang dilahirkan. Akan tetapi ibu kandungnya ini tidak boleh menasihati anaknya dengan keras, terlalu berani ataupun apa saja. Jadi fokusnya itu kepada nasab saja kelompok ba'alwi ini. Mengapa? Karena anaknya ini adalah cucu Nabi, sedangkan ibunya adalah orang biasa, saudara-saudara. Ini termasuk ajaran sesat. Mengapa? Karena bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Wa bil walidaini ihsana, kepada orang tua ya harus berlaku baik. Kalau tidak taat ya orang tua akan menegur. Kurang ajar kepada orang tua ya akan ditegur oleh orang tuanya, bukan dibiarkan. Wala taqul lahuma uf, jangan berkata kurang ajar. Ketika berkata ya ditegur, bukannya tidak boleh menegur. Ini juga termasuk ajaran-ajaran yang seperti tadi itu, doktrin sesat ataupun ajaran yang tidak dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena merasa dirinya mengibarkan bahwa Habib itu adalah ras yang paling mulia di dunia ini. Dan ras-ras lainnya, suku-suku yang lainnya itu adalah di bawah, paling rendah. Padahal
ketika Islam datang itu mengangkat derajat semua ras menjadi sama, dan yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang punya ketakwaan, yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena doktrin ini mereka pun akhirnya menyebarkan doktrin. Jika ada kiai yang menikahi Syarifah Habibah, Habib ini kalangan wanita daripada Ba'alwi, maka kiai itu adalah kiai kotoran, dia mereka sebutnya tahi. Maaf saya ucapkan paksakannya untuk memberikan contoh. Jadi walaupun Anda orang yang paling alim sekalipun, berstatus sebagai kiai, ketika Anda menikahi wanita dari kalangan Ba'alwi, para habaib ini, maka Anda menjadi tahi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini termasuk doktrin-doktrin yang sesat. Saudara-saudariku yang saya muliakan. Kemudian mereka juga menghalalkan fitnah kepada siapa saja. Ini doktrin ini disebabkan karena perbedaan politik, perbedaan pandangan Islam, perbedaan mazhab, perbedaan organisasi dan lain-lain. Hingga doktrin ini pun lahir. Fitnah boleh halal ke siapa saja yang memusuhi mereka ini. Ini doktrin. Padahal fitnah itu dilarang dalam Islam. Fitnah kepada orang lain ya maksudnya itu dilarang. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nasnya memberitahukannya bahkan seperti itu. Kemudian doktrin yang lainnya ada lagi merampok walaupun tidak dihalalkan oleh agama, namun lebih afdal daripada mengemis. Ini doktrin sesat juga kategorinya karena tidak ada nas yang menyebutkan seperti itu. Ini malah salah di dalam membaca nas ya. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah umpamanya. Kemudian dari situ mengambil istinbat hukum boleh merampok. Ini kan salah di dalam membaca nas-nas ataupun kaidah-kaidah. Saudara-saudara. Kemudian doktrin sesatnya menghina Tuhannya orang lain adalah bentuk ketaatan. Ini bahkan imam besar mereka yang mengajarkan seperti itu. Saudara-saudaraku, ini juga bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, di mana kita tidak boleh menghina Tuhannya orang lain yang beda agama. Nanti mereka bisa menghina Tuhan kita juga, ya. Saudara-saudaraku, kalau ingin menyeru kepada Islam, serulah bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah dan suri tauladan kalau ingin mengajarkan, menyuruh orang lain kepada Islam. Kalau terjadi perdebatan, wajadilhum billati hiya ahsan. Debat dengan cara yang baik pula, bukan dengan menghina, mencaci maki dan seterusnya. Itu bukan menyeru kepada Islam, itu ingin memusuhi dan membuat permusuhan berbeda. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau tujuannya ingin mengajak orang lain kepada jalan Islam, maka dengan hikmah wal mau'izah dan seterusnya, bukan dengan cara-cara penghinaan, caci maki. Itu adalah cara-cara agar orang bisa marah, agar orang bisa memusuhi, akhirnya perang. Itu tujuan dan ajaran yang sesat, lagi menyesatkan, saudara-saudara. Kemudian ini berkaitan dengan dunia lain. Mungkin mereka tidak pernah memasuki alam kubur ini ceritanya.
tanpa perlu ibadah. Ya. Seorang pendosa asal cinta kepada habaib pasti masuk surga dan tanpa dihisab. Wow, luar biasa itu. Ini kan fikih-fikih nasabnya, fikhun nasabnya. Hanya berorientasi kepada bagaimana nasab mereka itu hebat. Mulia terus begitulah. Jadi tidak memikirkan bagaimana Anda bisa memperbaiki amal ibadah. Bagaimana mengabdi kepada Allah yang sebenarnya. Bagaimana yang sebenarnya ajaran daripada Rasulullah itu. Ini mengajarkan hanya fokus berorientasi di nasab saja. Di video saya yang sebelumnya saya sebut fikhun nasab habaib. Seperti ini dalam bahasa yang lebih modern, doktrin sesat. Jadi Anda kalau berbuat maksiat itu tetap akan masuk surga bahkan tanpa dihisab bila Anda cinta habaib. Walaupun bodoh sekalian habaib, walaupun habaib tersebut jahil sekalipun, selama Anda cintai dia, maka Anda masuk surga tanpa dihisab. Saudara-saudariku yang saya muliakan, itu contohnya. Kemudian malaikat mungkar nakir nggak akan tanya mayit di dalam kubur apabila diperlihatkan surat dari seorang habaib, seorang habib. Hebat ini, luar biasa habibnya, saudara-saudaraku. Sampai-sampai malaikat mungkar nakir aja gentar. Ya. Jadi sang habib ini mungkin sudah pernah mengalami tidur sana ya di alam kubur itu dan berjumpa dengan malaikat mungkar dan nakir ya, sehingga dengan suratnya malaikat tersebut takut, gentar. Jadi kalau nanti ada keluarga Anda meninggal dunia, minta surat kepada habib tersebut agar disertakan di dalam alam kubur Anda, sehingga malaikat mungkar nakir takut umpamanya gitu. Misalnya Anda ini, keluarga Anda ini peminum, pemabuk, meninggal dunia, Anda khawatir, gentar, takut keluarga Anda disiksa. Tidak perlu mendoakannya, cukup Anda minta surat dari habib yang dimaksud ya. Maka malaikat mungkar dan nakir nanti gentar di alam kubur itu, tidak akan menanyakan kepada keluarga Anda yang meninggal itu, saudara-saudara. Ini termasuk kategori informasi yang sesat lagi menyesatkan tentang malaikat mungkar dan nakir dan tentang alam kubur. Kemudian di dalam bidang kesufian, thariqah atau ilmu-ilmu salik suluh, jalan menuju Tuhan, ilmu kewalian. Syarat menjadi seorang wali adalah harus mencintai para habaib. Jadi kalau Anda tidak cinta habib, seumur-umur hidup Anda, kalau Anda punya keinginan ingin menjadi seorang wali, maka cita-cita Anda tersebut tidak akan pernah tercapai sampai Anda mencintai seorang habaib. Begitu saudara. Walaupun Anda mengikuti thariqah Naqsabandiyah umpamanya, ataupun thariqah yang lainnya, ataupun Anda mengamalkan zikir-zikir, wirid-wirid, melakukan suluk, berthariqah, takarub kepada Allah, selamanya Anda tidak akan pernah menjadi seorang waliullah sampailah Anda mencintai para habaib semuanya. Mau dia jahil, mau dia bodoh, mau dia gila, harus Anda cintai. Sama Anda tidak mencintainya, Anda tidak akan pernah bisa menjadi seorang wali. Ini kategorinya fikhun nasab juga. Jadi itu saudara-saudara. Ini bidang kesufian ya. Sampai begitunya ya. Ada juga masih berkaitan dengan bidang ini. Para muhibbin habaib
muhibbinnya Habib, pecintanya Habib memiliki derajat sama dengan wali. Wah, luar biasa. Jadi kalau Anda mencintai mereka, berarti Anda adalah seorang wali. Walaupun Anda jahil, bodoh, walaupun Anda pelaku maksiat, walaupun Anda banyak dosa, selama Anda mencintai para habaib itu, maka Anda sama dengan seorang waliullah. Hebat. Padahal kewalian itu adalah hak mutlaknya Allah ya. Allah yang lebih tahu tentang perkara itu. La ya'riful wali illallah. Tiada mengetahui perkara wali ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah mau memberitahukan kepada Anda. Kemudian berkaitan dengan ilmu pengetahuan, yaitu keulamaan. Di mana doktrin sesat mereka adalah pewaris Nabi itu bukanlah ulama, tetapi pewaris Nabi itu adalah Habib. Ini berarti merubah terjemahan nas, baik yang dari Al-Qur'annya maupun dari hadis Nabi. Misalnya Rasulullah bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Para alim ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Ini jelas teksnya. Tetapi mereka ganti bahwa pewaris nabi itu adalah habaib. Jadi enggak rela mereka, yang enggak ridho kalau ada orang alim yang bukan dari klan mereka. Padahal Rasulullah jelas-jelas bersabda, yang mewarisiku, bahasa terjemahan bahasa bebas kan begitu. Al-ulama warasatul anbiya. Orang-orang alim itu adalah pewarisnya para nabi, ilmu pengetahuan sebelumnya, akhlaknya para nabi. Yang mewarisi itu ya para alim ulama, bukan para habaib. Makanya beda ya. Kalau orang alim betul-betul. Kalau para habaib ini kita lihat mereka hanya fokus di dalam nasab. Bagaimana meninggikan nasab mereka. Itu saja ceritanya. Tujuannya hanya itu saja. Kemudian merendahkan nasabnya orang lain. Tidak mau memuliakan nasabnya orang lain. Nanti ketika cerita ilmu ulama, mereka pun tidak akan mau. Tetaplah mereka yang harus lebih tinggi dari kalangan mereka. Ketika bicara tentang kewalian, ya tetaplah mereka yang lebih wali. Ya. Makanya nanti ada doktrin yang berkaitan dengan faqih muqaddam. Ini lebih wali, lebih istimewa daripada para wali-wali yang lainnya. Faqih muqaddam lebih mulia, lebih tinggi derajat kewaliannya daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan seterusnya. Merendahkan itu, ya. Meninggikan faqih muqaddam. Padahal yang lebih tahu kan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesesatan di bidang kesufian ataupun thariqah. Jadi demi meninggikan faqih muqaddam, merendahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan faqih muqaddam ini dianggap lebih istimewa, lebih hebat ya, ketika menceritakannya dibandingkan daripada Nabi Muhammad sendiri ya. Mengapa? Karena mereka menjelaskan faqih muqaddam itu bisa mi'raj 70 kali dalam sehari berjumpa dengan Allah ya. Menyerupai paham-paham mujassimah ya. Saudara-saudariku yang berbahagia, itu di bidang thariqah kesufian, ilmu pengetahuan. Mereka mau tinggi saja, tidak mau menerima kewaliannya orang lain, tidak mau menerima kealimannya orang lain yang bukan dari klan mereka. Makanya mereka ganti pewaris Nabi bukanlah ulama tetapi habib. Makanya nanti ada juga tuh habaib itu, habib itu yang ngomong, mengeluarkan doktrin yang serupa tapi menyesatkan. Habib itu keluarga Nabi,
Ulama itu pengawal Nabi, pengawalnya para habaib. Gitu. Ini juga menyesatkan. Jadi ulama direndahkan derajatnya menjadi budak-budak yang tugasnya hanya mengawal mereka para habaib. Karena mereka tidak mau menghormati walaupun Anda seorang kiai yang alim, ulama, karena Anda bukan dari kelompok klan mereka, Anda hanyalah budak pengawal saja. Ini doktrin yang sesat. Ini bahkan disampaikan oleh ketua mereka ya. Kalau tadi imam mereka boleh menganjurkan fitnah, ini ketuanya. Saudara-saudariku yang berbahagia. Kemudian ada lagi, mengikuti Al-Quran itu pasti sesat jika tidak mengikuti habaib. Pokoknya harus ikut habaib. Kalau nggak ikut sesat. Jadi standarnya itu hanya nasab, saudara-saudara. Standarnya itu tujuannya di dalam beragama itu cuma nasab, bukan kepada Allah dan Rasulnya. Islamnya kata mereka ini nasab itulah yang dipertuhankannya, bukan Allah dan Rasulnya. Walaupun nama Allah disebut di situ, walaupun nama Rasulullah disebut di situ, tetapi orientasinya hanya nasab gitu saja. Makanya nanti seperti tadi, mengikuti Al-Quran itu pasti sesat jika tidak mengikuti habaib. Padahal kalau habibnya bodoh, buat apa diikuti? Habibnya pelaku maksiat, kenapa diikuti? Yang ada habib tersebut harus dinasehati. Nanti ada doktrin sesat juga itu, tidak boleh mengkritik habib, tidak boleh yang seperti tadi menasehati habib. Nah, banyak video-video begitu, karena dianggap durhaka kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah menganjurkan kalau Anda berbuat salah, berbuat dosa, ya harus diingatkan walaupun Anda habaib sekali. Apalagi Anda bukan zuriat Nabi Muhammad. Lebih-lebih seperti itu, saudara-saudara. Kemudian doktrin sesat yang lainnya di bidang Islam, yaitu menambah rukun iman menjadi 7. Rukun iman itu 6. Ini menjadi 7 sekarang. Yaitu tidak mempercayai habaib itu, tidak mempercayai habib adalah kafir. Jika Anda nggak percaya dengan habib, kafir. Auzubillahi min dzalik, saudara-saudara. Ini sama seperti ada beberapa waktu yang lalu ustadz itu bicara, tidak mempercayai habib, maka Islam Anda adalah Islam yang abal-abal, Islam palsu berarti. Padahal habib ini hanyalah kelompok marga yang berasal dari Yaman. Mereka migrasi ke Indonesia lebih kurang di abad ke-19. Di abad ke-19 ya, kalau tidak salah. Dalam catatan sejarah. Kemudian mereka menetap di Indonesia mencari penghidupan. Beranak pinaklah di sini bertahun-tahun. Kemudian mereka pun menjadi warga negara Indonesia. Sayangnya Islam mereka penuh dengan beginian, ya, menambah-nambah dan seterusnya. Saudara-saudariku yang berbahagia, jikalau Anda mengikuti pengajian-pengajian di mana di sana terdapat ustadz ataupun habib ya, yang mengajarkan doktrin-doktrin sesat seperti yang saya sampaikan tadi, maka keluarlah dari majelis tersebut. Karena apa? Ya, kenapa harus keluar? Karena sesungguhnya walaupun ustadz atau habib di situ menyebut sebagai majelis ilmu, majelis zikir dan lain sebagainya, namun sesungguhnya itulah contoh dari majelis ahli dhalalah. Ya. Kenapa? Karena mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan sesuatu yang berbahaya. Mengajarkan apa yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang mereka ajarkan hanyalah sesuatu yang hanya berorientasi kepada nasab.
supaya Anda bisa mencintai nasab mereka saja, supaya Anda bisa menghormati nasab mereka saja, tetapi mereka mengabaikan Anda, mengabaikan kemuliaan Anda sebagai manusia. Berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Bahkan ketika Anda membaca surah Al-Isra ayat ke-70, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Ini Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Ya, kita ini siapa saja, mau suku Sunda, mau suku Jawa, mau suku Bugis, mau suku Madura, suku Banjar, suku apalagi Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Baduy, Dayak, banyak lagi itu suku-suku di Indonesia. Saya tidak ingat semuanya ya. Suku apapun, semuanya adalah anak cucu daripada Nabi Adam. Wa hamalnahum, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik, minat thayyibat, dan kami lebihkan mereka di atas kebanyakan makhluk yang lainnya yang sudah kami ciptakan. Kata Allah ini, Allah berfirman di dalam Al-Quran, mimman khalaqna tafdila, dengan kelebihan yang sempurna. Jadi manusia itu sudah diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara makhluk-makhluk yang lainnya lebih sempurna, punya kelebihan dari al-hayawanat, daripada hewan-hewan. An-nabata dan seterusnya, banyak lagi. Intinya manusia lebih sempurna, lebih mulia dan seterusnya. Dan jangan kemuliaan ini dibuat rendah oleh sekelompok oknum-oknum yang tergila-gila dengan nasab, sehingga membuat doktrin-doktrin sesat, fikih-fikih nasab yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Fikhun nasab habaib, saudara-saudariku. Jadi sekali lagi saya beritahukan, ya, kalau Anda, keluarga Anda, teman Anda, ataupun siapa saja, kemudian mengikuti majlis-majlis tertentu, di mana di majlis itu ada ustadznya ataupun habaibnya menyampaikan doktrin-doktrin yang seperti sudah saya sampaikan barusan, maka keluarlah dari majlis-majlis yang seperti itu. Karena majlis-majlis yang seperti itu majlis yang tidak membawa ajaran Islam yang sesungguhnya. Mereka merubah tafsir-tafsir Al-Quran. Mereka mengarahkan Anda kepada nasab, bukan kepada Allah dan Rasulnya, walaupun nama Allah dan Rasulnya dipakai di situ. Saudara-saudariku yang berbahagia, sebelum saya tutup, saya mengulangi informasi bahwa kalangan habaib ataupun ba'alwi ini secara kajian dan penelitian ilmu nasab kepada nasab mereka ditemukan fakta bahwa mereka ini bukanlah zuriat daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka ini juga melalui metodologi ilmu terkini, ilmu modern, yaitu ilmu genetika, tes DNA, mereka pun tidak dapat lulus. DNA mereka mengarah kepada sesuatu yang berbeda, bukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu saja ya. Jikalau ada sesuatu yang salah,
baik penyebutan kata-kata maupun kalimat ataupun pembacaan ayat-ayat, karena lidah saya ini lidahnya bukan orang Arab ya. Pembacaan ayat-ayat Al-Quran mungkin tidak tepat hurufnya, mohon dimaklumkan begitu. Selebihnya saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.